Ini juga yang sistem terbaru, makanya dia punya karet ini enak sekali di jari ya. Kalau yang sistem lama di sini agak susah ya. Nah, sih instant feedback. Ketemu lagi ini episode kali ini ya, membahas masalah helm. 2-3 tahun yang lalu saya pernah membahas helm MIPS ya, dan habis itu saya yakin meledak se-Indonesia ya. Jadi sekarang orang kalau misalnya cari helm sih MIPS. Ya itu dia. Tapi anyway, perkembangan teknologi terus berlanjut ya. Sedangkan MIPS sendiri nanti ada juga model yang terbaru dari Giro, spherical, nanti ellipse itu ya, nanti saya akan jelaskan lagi di video yang lain. Tapi kali ini saya akan membedakan MIPS dengan keluaran terbaru dari merek laser, yaitu Laser Kinetic Core ya. Jadi sebetulnya saya akan membahas kinetic core-nya, bukan MIPS-nya ya. Jadi sekarang ini sistem MIPS yang saya buat video sekitar 3 tahun yang lalu, yaitu perlindungan yang dengan apa? Dengan menggeser-geser ya, menggeser-geser. Sekarang ada teknologi yang terbaru dari laser, yaitu kinetic core. Oke. Nah, apa sih penjelasan dari kinetic core itu seperti apa ya? Kinetic core itu sebetulnya sederhana, nggak ada apa-apanya sebetulnya ya, sederhana sekali, nggak ada apa-apanya, nggak ada, dia nggak bergerak atau apa, tidak ada. Tapi saya teringat ya bahwa kinetic core ini hampir mirip dengan itu, apa itu, wadahnya telur gitu loh ya. Wadahnya telur itu kan ya banyak itu ya, apa itu, saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak punya tempatnya telur itu. Tapi Anda punya bayangan sendiri ya, kalau telur itu ditumpuk sehingga ada apa, tenaga apa yang menghantam telurnya itu masih utuh begitu loh. Nah, seperti itulah kinetic core itu ya. Jadi dia membuat kisi-kisi di dalam busanya itu ya, seperti itu. Nah, saya juga ada ilustrasi yang lebih sederhana, yaitu dari karton double wall ini ya, karton. Kenapa kok karton ini bisa melindungi barang yang ada di dalamnya? Ternyata di dalamnya kalau saya sobek ya juga ada seperti kisi-kisi ya, ada space ya, space. Seperti itulah prinsip dari kinetic core ya. Jadi dia membuat banyak kisi-kisi yang ada di dalamnya, sehingga waktu Anda menaruh kepala di dalam ya, waktu dia terbentur secara frontal loh ya, ya, maka perlindungannya akan mungkin seperti karton ini ya. Jadi misalnya, nah seperti itu. Jadi ada perlindungan di dalam ya, sehingga barang yang ada di dalamnya ini tidak terlindungi oleh banyaknya kisi-kisi ini ya, banyaknya apa ya, hollow, kisi-kisi yang hollow ini ya. Jadi luar biasa ya. Seperti itulah penjelasan singkat kinetic core sepengetahuan saya loh ya, karena saya tidak melihat videonya dia, hanya sepintas. Mungkin saya hanya tangkep, oh ternyata mungkin perlindungannya itu seperti ini. Hebat juga ya, hebat juga. Padahal laser model sebelumnya juga punya MIPS, tapi mereka meninggalkan MIPS, mereka membuat teknologinya sendiri ya. Saya yakin merek-merek ini berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi perlindungan yang terkini ya, termodern ya. Dan di sini saya ada 2 model, yaitu Vento dan apa ini, Strada ya. Strada. Jangan kaget ya. Strada ini harganya sangat terjangkau, yaitu 1,6 jutaan. Sedangkan yang Vento ini harganya 3,99. Nah, apa bedanya Strada dan Vento? Sepintas lihat di dalam busanya nggak ada beda. Ya, mungkin aerodinamikanya ya, yang Vento ini lebih superior secara aerodinamik ya. Tapi secara berat pun saya nggak merasa bahwa
yang mahal itu lebih unggul atau lebih ringan, enggak, hampir sama ya. Kenapa kok laser ini bukan dikategorikan yang terbaru ya, lightweight? Tidak, dia tidak masuk kategori lightweight ya. Berbeda dengan laser Genesis generasi sebetulnya itu ya, sebelumnya itu laser Genesis itu ringan luar biasa, sudah MIPS ringan lagi, harganya ya sekitar ya 3,6an. Ini lebih mahal 39. Tidak, Vento ini tidak ringan ya. Saya tidak punya timbangan ya, nanti mungkin kita akan timbang ya. Dan laser Strada ini walaupun harganya separuh, lebih dari separuh harganya Vento, tapi ya hampir sama beratnya dengan Vento. Jadi pilihan Anda Vento atau Strada terserah ya. Oke, perlindungannya mutakhir ya. Sudah saya jelaskan tadi, perlindungannya itu ibarat seperti karton double wall ini ya. Lebih melindungi kepala Anda dari pukulan-pukulan frontal ya, bukan dari samping tapi frontal ya. Luar biasa. Nah, apakah cukup di situ teknologinya laser ini? Ternyata tidak. Laser itu adalah brand satu-satunya yang mempunyai teknologi heat strap yang mutakhir ya. Saya bisa katakan bahwa teknologinya itu luar biasa. Nggak seperti yang lain-lainnya yang konvensional, dia mempunyai button yang di belakang dan di ya. Ini nampaknya seperti sudah kuno kayak gini ini ya, karena dia hanya merapatkan bagian sini ya. Ini nampak sudah ketinggalan zaman. Nah, laser ini dia mempunyai sistem yang lebih baru dari sini, di belakangnya sini, luar biasa. Jadi dia mempunyai sistem pengait atau pengerat strap ini menyeluruh ya, di seluruh bagian ya, bukan hanya di belakang tapi seluruhnya. Luar biasa ini. Seluruhnya bergerak. Nah, jadi berbeda dengan sistem lama yang dia hanya bergerak di sini, buka lebar sempit, tapi ini semua bergerak ya, lihat semua bergerak. Jadi nah itu ya, nah itu dia, nah lihat ya, nah itu kayaknya cocok untuk kepalanya orang Asia. Sangat ideal ini ya. Saya suka sekali dengan sistem strappingnya dia, walaupun sebetulnya helmnya dia itu agak sedikit lebih berat sedikit ya. Saya punya laser yang blade yang generasi sebelumnya ini, saya beli itu karena ya itu sistem strapnya itu, sistem pengerat kepalanya yang di atasnya helm itu, saya sungguh sangat menyukai ya. Dan ini yang generasi terbaru ya, teknologi yang seperti ini harganya 1,6 kok rasanya sangat worth it ya, sangat worth it untuk dimiliki ya. Jadi pertimbangkan ini, laser ini bagus sekali ya. Saya sangat kagum dengan sistem ini, fastening sistemnya ini, dan juga sistem safety-nya yang kinetic core ini. Oke, jadi pilihan Anda mungkin kalau misalnya Anda mau berbelanja helm berikutnya, misalnya pertimbangkan laser Strada dan Vento.